Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita semua dalam mata pelajaran matematika ya, yang sementara ini masih belum bisa tatap muka. Oke, kali ini kita akan membahas soal latihan statistika yang pekan kemarin sudah antum kerjakan di tanggal 13 ya. Sekarang kita bahas bareng-bareng soal yang kemarin. Oke. Soal pertama, modus data 5, 8, 9, 7, 6, 6, 5, 8, 5, 5, 6, 7, 9, 7 adalah, dari soal ini yang pertama kita lakukan adalah urutkan data di atas ya. Diurutkan terlebih dahulu. Nah, ya caranya mengurutkan silakan antum improvisasi sendiri ya. Bagaimana caranya, yang penting jangan sampai ada yang terlewat. Oke. Nah, ini 5-nya ada 4 kali, 6-nya ada 3 kali, 7-nya ada 3, 8-nya ada 2, 9-nya ada 2 juga ya. Nah, modus berarti data yang paling banyak. Yang di sini paling banyak kemana? Yang 5 ya. Dapat dilihat angka 5 ini berulang sebanyak 4 kali ya. Lebih banyak dibanding angka yang lain. Jadi modus data dari data di atas adalah 5 ya. Oke, next. Nomor berikutnya, diketahui sekelompok data 30, 35, 45, 35, 25, 25, 40, 35, 40. Pernyataan yang benar adalah, nah ini pernyataan tapi alangkah baiknya kita tetap cari, ini berkaitan dengan modus, cari modusnya ya. Seperti biasa, urutkan data di atas ya. Nah, tuh udah diurutkan. Nah, yang paling banyak adalah yang 35 ya. Berarti nanti modusnya adalah 35. Nah, di antara pilihan yang pertama sampai keempat, yang pertama kedua 25, berarti jelas salah, nggak usah dipilih, abaikan. Sekarang yang kedua, yang ketiga udah jelas sama, modus 35, tapi baca keterangannya. Yang C ini modus 35, yaitu data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Ini kurang tepat karena di tengah ini adalah untuk median. Yang benar adalah yang D, data yang memiliki frekuensi terbanyak. Bagi jawabannya yang D ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada data tinggi badan sekelompok anak ya. Bisa dilihat yang ditanyakan adalah median dari data tersebut. Nah, seperti biasa urutkan terlebih dahulu ya. Nih. Oke. Nah, ya silakan caranya mengurutkan dilakukan dengan teliti ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Setelah sudah diurutkan, nah median itu data tengah, yang paling tengah, nilai tengah. Di sini ada berapa nilai tuh? 1, 2, 3, ada sekitar 13. Nah, caranya bisa antum coret-coret dari kanan kiri ya. Nah, 13 data, row datum. Nah, coret kiri kanan bareng. Nah, menyisakan yang tengah. Yang tengah ini adalah median ya. Oke, median berarti 171. Oke, gampang ya. Insyaallah gampang. Nomor berikutnya. Nah, ini perhatikan tabelnya. Ini ada skornya, ada frekuensinya ya. Yang ditanyakan adalah median. Oke. Frekuensinya Bapak tambahkan 1 kolom ya.
Bapak isi dengan frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Mungkin sebelumnya udah pernah. Jadi frekuensi yang sebenarnya lebih ke mengurutkan data ya, berdasarkan frekuensi yang ada. Oke, pertama 7, yang berikutnya 27, 7 tambah 20 27, 3 tambah 12 39, tambah 10 49, tambah 4 53, tambah 1 54. Berarti totalnya ada 54 data ya, yang berupa skor tadi itu. Oke, nah di sini kita otomatis sudah tahu. Jadi jumlah totalnya 54 dan kita nanti akan berguna nih frekuensi kumulatif ya. Oke. Nah, jumlah frekuensinya itu 54 genap ya, maka letak mediannya, bukan mediannya ya, letaknya dulu. Letak mediannya adalah skor ke N ditambah 1 bagi 2. 54 tambah 1 bagi 2 jadinya 55/2, jadinya 27,5. Ini artinya 27,5 itu berarti mediannya itu berada di antara skor urutan yang ke-27 dan ke-28 ya. Oke, nah ini Bapak buatin ilustrasi ya. Skor 1 urutan ke-1 sampai ke-7 itu nilainya 35 ya. Ke-8 sampai 27 itu 36 dan seterusnya. Nah, oke. Nah, tadi yang ke-27. Nah, di sini yang skor ke-27 itu nilainya urutan ke-27 skornya 36. Sedangkan yang urutan ke-28 skornya 37. Nah, di tengah-tengahnya itulah mediannya, ya, letaknya. Nah, berarti median sama dengan skor ke-27 tambah 28 dibagi 2 ya. 36 tambah 37 bagi 2 sama dengan 36,5. Jadi jangan 27 tambah 28 dibagi 2, keliru ya. Ini urutannya bukan skornya, yang lihat itu yang skornya aslinya. Oke, jadi medianya 36,5 yang B. Soal berikutnya, jika seorang siswa dikatakan lulus jika nilai ujiannya lebih dari rata-rata. Banyak yang lulus adalah, nah di sini belum ada rata-ratanya berapa, maka harus dicari tahu terlebih dahulu. Nah, ya rata-ratanya berapa? Oke, menghitung rata-rata dari data ini. Nah, yang nilai ujian itu sebagai X, yang frekuensi itu F ya, simbol ya. Ini kita kalikan ya, F kali X nya kita kalikan 9, 20, 60, 42, 42, 32, 27. Nah, sekarang dijumlahkan semuanya. Frekuensinya kita jumlahkan, yang F kali X nya juga dijumlahkan. Ini jumlahkan 40, yang ini 232. Silakan yang teliti ketika menjumlahkan ya. Nah, rata-ratanya adalah jumlah nilai ya dari keseluruhan yang F kali X itu dibagi dengan banyak data, total frekuensinya berapa. Nah, 232 dibagi 40, 5,8. Nah, ini baru rata-ratanya. Nah, yang dilulus adalah yang lebih dari rata-rata. Nah, di situ nilainya kan bulat-bulat semua ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang lebih dari 5,8 berarti mulai dari 6 ya. Di atas berarti yang memiliki nilai 6, 7, 8 dan 9. Nah, itu yang dilingkarin merah. Nah, yang ditanyakan jumlahnya, yang ditambahkan berarti frekuensinya, bukan nilai ujiannya tambah tapi frekuensinya ya. Nah, silakan yang teliti. Nah, jawabannya 20. Oke, berikutnya, banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari rata-rata. Ya, caranya sama kayak soal sebelumnya ya, cuma ini yang ditanyakan yang kurang dari rata-ratanya.
Oke, kita cari tahu dulu nilainya. Nilai sebagai X, jumlah siswa sebagai frekuensi atau F ya. Sekarang kita kalikan. Nah, 84, 80, 63. Nah, jumlahnya 40, totalnya yang ini 290 ya. Kenapa dibuat seperti ini? Lebih mudah ya dijumlahkan sekaligus, biar nanti ketika dicari tidak udah masuk ini nggak terlalu banyak angka ya. Oke, nah itu 290 bagi 40 totalnya 7,25. Yang nilainya kurang dari, berarti di bawah 7,25 adalah ya 7, 6 dan 5. Tapi nilainya kan banyak siswa, berarti 3, 8 tambah 2 tambah 12 ya. Nah, ya dibuat di sini. Oke, totalnya 23 yang D. Nah, ini ada tabel. Nah, tabel nilai hasil PTS ya. Beberapa siswa, jika rata-ratanya 7,8, maka banyak siswa yang memperoleh nilai 8 adalah, Anda melihat di tabelnya ternyata frekuensi yang untuk nilai 8 belum ada, masih diganti dengan X. Maka kita cari X-nya ya. Kita gunakan rumus rata-rata. Ya, ini nilai sebagai X, F. Nah, kita seperti biasa kayak tadi kalikan ya. 10, 24, 42, 8 kali X berarti 8X. 9 kali 8 72, ini 30. Nah, cari jumlahnya kayak tadi sama. Yang ini yang X dibiarin ya. Jadi ini 23 tambah X. Yang berikutnya ini 178 tambah 8X ya. Oke. Rumus rata-rata masukkan jumlah nilai ya. Efeknya jumlahnya dibagi total frekuensi. Berarti 7,8 rata-ratanya masukkan. Nah, bagi 23 tambah X. Nah, seperti ini, maka yang penyebut yang bawah dikalikan ke yang depan itu ya, dinaikin. Nah, 7,8 dikalikan dengan 23 tambah 3. Ini jangan lupa distribusinya ya. Nah, 7,8 kali 23 170,4 ditambah 7,8 kali X berarti 7,8X sama dengan sebelah kanan tetap. Nah, kita pindah ruas ya, tuker ya, yang 178 pindah ke sebelah kiri sama dengan yang 7,8 pindah ke sebelah kanan sama dengan. Sebenarnya bebas sih, cuma yang dipindah yang mau ke kanan ke kiri mana, tapi lihat ini bahwa pindah biar nggak negatif gitu nilainya ya. Oke, jadi 1,4 sama dengan 0,2. Kalau sudah seperti ini bisa antum langsung bagi ya. X nya itu berarti 1,4 bagi 0,2. Tapi ketika antum kesulitan ya dipakai cara yang lain ya. Kita gunakan ya, ini contohnya. Nah, 1,4 itu sama aja 14/10. 0,2 itu sama aja 2/10. Nah, ini sama-sama per 10, 10-nya dibuang. Nah, sisa 14 sama dengan 2X. Berarti X-nya yaitu 7 ya. Nah, soal seperti ini bisa juga muncul, tapi soalnya nggak hanya mencari X-nya, tapi X ini nanti digunakan untuk mencari yang lain ya. Oke, misalkan carilah modusnya atau carilah mediannya. Maka harus dicari tahu dulu X-nya seperti ini, baru data yang urut tadi dibuat. Carilah modusnya yang mana, medianya yang mana, itu bisa ya. Tapi berawal dari seperti ini ya. Rata-rata tinggi badan 19 siswa itu 170. Nah, jika satu siswa yang memiliki tinggi badan 150 disertakan tinggi badan seluruhnya adalah rata-rata, X bar ya 170 sebanyak 19. Nah, nanti ditambahkan dengan satu siswa yang tingginya 150 cm. Diingat
rata-rata itu adalah jumlah nilai bagi banyaknya nih nilai. Ini pengingat aja ya. Oke. Nah, dari data itu bisa diambil ya sesuai dengan rumus rata-rata. Jumlah nilai berarti sama aja dengan rata-rata dikalikan dengan banyak siswa. Nah, ini bisa kita tulis dengan ini yang seperti huruf E, itu namanya sigma ya. Sigma itu artinya jumlahan ya. Sigma X artinya jumlah dari X itu sama dengan X bar dikali dengan N ya, rata-rata dikali dengan banyak siswa. Nah, 110 kali 19 3230. Oke. Nah, berikutnya rata-rata yang baru. Nah, rata-rata yang baru itu berarti jumlah nilai yang tadi yang sigma X ini ditambah nilai yang baru, ditambah dengan banyaknya nilai yang awal tadi, ditambah dengan banyaknya nilai yang baru. Jumlah nilainya 3230 ditambah nilai barunya. Nilai baru di sini bukan nilai data ya. Di sini 150 dibagi 19 ditambah 1 siswa ya. Berarti jadi 3380 dibagi 20. Hasilnya 169 ya. Maka rata-rata seluruh siswa yang tergabung itu 159. Oke. Soal berikutnya. Nanti silahkan di pause ya jika dirasa cepat, pause diulang lagi bisa. Berat rata-rata 14 orang siswa putra adalah 55 kg, yang 6 putri itu 48 kg. Rata-rata seluruh siswa tersebut adalah, kita pelajari dulu satu-satu. Nah, yang ini untuk yang putra ya. Rata-ratanya itu 55. X bar PA itu artinya putra, dan banyak siswa putra atau NPA itu 14 ya. Oke. Sedangkan yang putri rata-ratanya 48 kg, sedangkan banyak siswanya 6. Oke. Nah, ya ini pengingat lagi, rata-rata itu jumlah nilai dibagi dengan banyaknya nih nilai ya, jumlah seluruh nilai. Nah, untuk yang putra, jumlah nilai yang putra berarti adalah rata-rata dikalikan dengan banyaknya siswa putra ya. Bisa kita tulis sigma X PA ya. Sigma itu jumlah dari nilai yang putra sama dengan rata-rata yang putra dikali dengan banyak siswa putra. 55 kali 14 770. Nah, begitupun yang putri bisa kita cari dulu ya. Oke. 48 kali 6 288. Langsung ke sekarang X bar G itu artinya gabungan ya. Gabungan ya. X bar G berarti jumlah nilai dari yang putra maupun putri dibagi dengan banyak siswa putra dan putri. Nah, berarti di sini sigma XPA-nya ditambah dengan sigma XPI dibagi dengan banyaknya putra dan banyaknya putri. Oke. Nah, X bar G-nya atau gabungannya adalah berarti 770 tambah 288 dibagi 14 tambah 6 berarti 1058 dibagi 20, hasilnya 52,9. Nah, ini juga harus hati-hati menghitungnya ya, untuk koma-koma terutama. Jawabannya yang B. Oke, lanjut. Rata-rata berat badan siswa laki-laki dalam sebuah kelas itu 61 kg dan rata-rata yang perempuan 53. Jika rata-rata seluruh siswa dalam kelas tersebut itu 56 dan banyak siswanya totalnya 32, maka banyaknya yang laki-laki berapa? Nah, ini mungkin jawabannya, cara menjawabnya agak berbeda dengan yang kemarin dicontohkan ya. Buat alternatif aja ya. Seperti kemarin juga bisa ya, yang udah Bapak contohkan. Laki-lakinya rata-ratanya itu 61 dengan banyak siswa laki-lakinya itu
apa nih, itu masih putra, belum diganti L ya, Bapak ibaratkan sebagai L ya, karena belum diketahui. Nah yang putri juga seperti demikian ya. Oke, nah untuk yang gabungan berarti rata-ratanya itu ya, rata-ratanya itu 56 kg, yang kebanyak siswanya N nya itu 32 ya. Oke, nah berarti di sini sigma XL nya maksudnya jumlah nilai atau jumlah data dari yang laki-laki itu 61 kali L nya karena belum diketahui ya, menjadi 61 L. Yang perempuan juga sama, jadinya 53 P ya. Oke. Untuk yang gabungan adalah bisa dilihat, jadi nilai jumlahnya adalah 1792. Nah perlu diketahui bahwa sigma X gabungan ya, rata-rata gabungan X yang gabungan itu sigma yang XL ditambah yang P. Kenapa ya? Karena itu yang gabungan satu kelas, laki-lakinya sama perempuan campur. Nah yang ini berarti sama saja nanti jumlah nilai atau data yang laki-laki dan perempuan digabung itu sama aja dengan jumlah yang gabungan ini ya. Berarti ini sudah ada satu titik terang ya, berarti kita pakai ini ya. Sigma yang gabungan itu sama aja dengan laki-laki tambah yang perempuan. Yang gabungannya 1792 ditambah 61L tambah 53P. Nah nanti kita ubah, karena kita mencarinya laki-laki di sini yang L ya, maka nanti kita ubah yang P ini biar menjadi yang L juga. Bagaimana caranya? Nah perlu diingat 32 itu adalah laki-laki tambah perempuan, maka untuk mencari biar tersisa laki-lakinya maka yang diubah adalah P nya yang diganti jadi L ya. Berarti dibuat P sama dengan 32 kurangi L nya pindah belakang, pindah luas ya. Oke, nah kita substitusikan ke rumus yang tadi lanjutannya. Nah P nya diganti dengan 32 kurangi L. Nah udah, sekarang oke bisa dilihat. Nah yang 53 kali 32 min L itu dikalikan ya, distribusi 53 kali 32 1696, 53 kali min L jadinya min 53 L ya. Ini aljabar lagi. Oke, berikutnya nah 1792 sama dengan 8L. 8L dari mana? Ini 61L kurangi 53L ditambah ya 1696. Nah kita pindah ke depan ya, karena ini lebih kecil pindah ke depan, jadi 1792 kurang 1696 sama dengan 8L. 96 sama dengan 8L. Nah berarti L nya itu 96 dibagi 8 hasilnya 12. Nah L itu tadi laki-laki ya, berarti pas laki-lakinya 12. Oke, berarti yang ya jawabannya. Oke, berikutnya ini mulai ke yang ringan lagi. Seperti biasa diurutkan dulu datanya ya, urutkan data di atas. Oke, sudah diurutkan. Nah antum ketika diurutkan dicek juga ya, tadi banyaknya datanya berapa ya di situ, jangan sampai selisih 1 atau 2 ya, atau lebih malah nanti jawabannya salah ya. Oke, untuk Q1 dan Q3 kuartil ya, kita cari tahu dulu yang Q tengahnya dulu ya, jadi data bagi 2 persis. Nah ini kalau datanya ganjil seperti ini ya, jadi Q2 nya atau medianya itu nunjuk ke angka. Nah sedangkan lebihannya di sebelah kanan ada 6, sebelah kiri juga ada 6. Nah untuk Q1 Q2 nya berarti kalau 6 kan genap, berarti tengah-tengah, berarti nanti nggak nunjuk angka tapi tengah-tengah antara 2 angka ya. Nah jadi di sini Q1 nya, nah, berarti Q1 nya 5 tambah 6 bagi 2 berarti 5,5.
Nah, yang di sini Q3-nya. Nah, oke, hasilnya 8. Nah, yang ditanyakan emang cuma Q1 dan Q3 berturut, berarti yang C ya. Oke. Berikutnya, nah, ini baru yang jangkauan kuartilnya. Sama kayak tadi, urutkan dulu. Ketika udah urut, cari Q2-nya di mana. Terus, nah cari Q1-nya di mana. Nilai Q1-nya berapa? Cari. Nah, 5. Yang nilai Q2-nya, nah 7,5. Nah, sekarang jangkauan interkuartil, berarti yang Q3 dikurangi Q1 ya. 7,5 kurangi 5, 2,5 yang D. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, jangkauan interkuartil, nah ini yang frekuensinya banyak ya. Jadi nah, kita buat tabel. Buat apa? Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini selain untuk bisa mengetahui berapa jumlah frekuensinya, juga bisa untuk mengurutkan suatu data ya. Oke, ini 5 tambah 6 11 tambah 7 18 tambah 9 27 tambah 6 33 tambah 3 36. Berarti jumlah datanya itu 26 ya. Oke, sekarang genap, maka ini tambahan aja ya tentang letak median. Kalaupun antum nggak dicari itu juga bisa ya. Nah, 361 18,5, berarti artinya tadi nanti ada di data urutan ke-18 dan 19. Nah, ini ilustrasi lagi 1 sampai 5, 6 sampai 11, 12 sampai 8 ya, dan seterusnya. Yang 12 sampai 18 itu 70, 19 sampai 27 itu nilainya 80, urutan ke-28 sampai 33 itu 90, dan yang terakhir urutan 34 sampai 36 itu nilainya 100. Nah, 36 berarti kan genap ya. 18 19 pas di sini tuh tengah-tengahnya. Nah, berarti Q2-nya di situ. Kita cari tahu nggak Q2-nya? Karena kita butuhnya Q3 sama Q1, nggak perlu lah. Kita untuk membantu saja ini ya. Oke, nah Q2-nya di sini. Kenapa di situ, Pak? Ya karena 1 sampai ke 18 itu kan genap ya, dibagi 2. Berapa? 9. Ya berarti data ke-9 dan data ke-10. Letaknya di sini. Nah, letak ke 10 berarti di situ. Nah, nilai ke-9 dan nilai ke-10 ya. 60 ditambah 60 bagi 2 ya 60 ya. Ya, catatan kalau menunjuknya begini ya, satu komplek apa nggak usah dihitung juga udah pasti 60 ya. Nah, ketiganya di sini. Nah, kalau ini di tengah-tengah beda nilai ini. Nah, berarti nanti ini yang 28. Nah, ini bagaimana cara metode yang ketiganya? Antum bisa hitunglah manual bisa ya. 19 sampai 36 itu kan 18 data, berarti mulai dari 19 itu ambil 9. Nah, data ke-9 nya berapa dan data ke-10 nya berapa, itu yang cari ya. Oke. Berarti jangkauan interkuartilnya Q3 kurangi Q2, 85 kurangi 60. Jawabannya 25. Afan. Iya benar 25 ya. 25. Oke. Yang B ya. Nah, ini 2 soal terakhir. Banyak siswa yang menyukai matematika adalah ini lebih ke analisis data ya. Kalau ini ya lebih ke analisis data ya. Jadi bagaimana kita membaca sebuah data yang disajikan, baik tabel
diagram batang, diagram daun, diagram lingkaran, dan lain-lain ya. Di sini diagram menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Nah, berarti ini total siswanya 72 ya. Nah, di sini pakainya derajat, IPA-nya 30 derajat, IPS-nya 10, bahasa Inggrisnya 60. Nah, ini buatin matematikanya belum ada. Nah, ini totalnya semuanya 210. Nah, satu lingkaran itu 360 derajat. Maka kita bisa mencari tahu yang matematika itu berapa derajat. Berarti 360 kurangi 210, 150 derajat. Nah, sekarang kita cari yang suka matematika itu berapa ya. 150 bagi 360, karena satu lingkaran penuh 360 derajat kali 72. 72 ini jumlah siswanya tadi. Nah, bisa antum coret-coret ya. 72 ini 1 sama 5, jadinya 150 derajat bagi 5 derajat menghasilkan 30. Oke, jawabannya yang C. Nah, ini soal terakhir. Diagram di bawah menunjukkan produksi perikanan tahun 2000 sampai 2005 dalam ton. Kenaikan produksi ikan terbesar terjadi pada tahun. Nah, antum baca tabelnya ya. Diagram yang disediakan di situ. Nah, tahun produksi bobot seperti ini. Tahun 2000 itu produksinya 20 ton. 2001 di situ berarti 25, 2002 37, 2003 30, 2004 40, 2005 20 ton. Nah, kita lihat dari tahun ke tahun ya. Nah, 2021 itu naik 5 ton. 2002 naik 12 ton. 2002 2003 turun 7 ton. Yang ini naik 10 ton. Yang ini turun 20 ton. Nah, bisa dilihat ya, bahwa naiknya ada 3 kali di situ ya. Ada 3 kali kenaikan, yang 2 kali yang turun ya. Nah, dan data yang naiknya terbesar adalah yang naik 12 ton, tepatnya di tahun 2001 ke 2002. Nah, jawabannya yang B ya. Oke ya, terima kasih sudah menyimak ya. Semoga bermanfaat dan bisa memahaminya. Silakan habis ini dibuka latihannya ya, untuk latihan terakhir di bab statistika. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan masuk ke bab yang terakhir, yaitu tentang peluang. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.